Selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Stefania Bare, Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Dengan NIM PO 530 320 921 1508. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya dengan topik tentang genetika manusia. Yang pertama, genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetis. Kata genetis sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu geno, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup, virus, dan prion. Yang berikut secara luas genetika membahas mengenai yang pertama, struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RA, plasmid, siposom, dan elemen transposabel. Yang kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetik dalam populasi. Yang keenam, perekayasaan materi genetik. Yang berikut dasar-dasar atau pewarisan sifat. Seorang biarawan dari Australia bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang ercis atau Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya ilmiahnya, Mendel diakui sebagai bapak genetika. Yang berikut alasan Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan adalah: yang pertama, memiliki pasangan sifat yang berbeda dan mencolok. Yang kedua, dapat melakukan penyerbuan sendiri. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan silang. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Yang kelima, mempunyai keturunan banyak. Yang berikut ciri-ciri genetika manusia. Yang pertama, A. Sel. Pada tahun 1839, teori sel yang dikemukakan oleh M. Schleiden dan T. Swan mengatakan sel adalah unit terkecil dalam kehidupan. Serta teori
Teori sel yang dikemukakan oleh R. Virchow pada tahun 1859 mengatakan berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma di dalamnya, yaitu plasma benih atau Gram-plasm dan plasma tubuh atau somatoplasm. Plasma benih inilah yang membentuk sel kelamin atau gamet yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahan pembawa sifat keturunan terdapat di dalam sel kelamin. Yang kedua, B. Kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh T. Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu bersifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel atau nukleus, dan dilihat dari kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna yatim. Tahun 1986. Yang berikut, yang ketiga, C. Gen. Unit terkecil yang membawa sifat keturunan adalah gen. Kata gen dikemukakan oleh W. Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinat, faktor atau elemen yang lebih dahulu diperkenalkan oleh Gregor Mendel, yatim, tahun 1986. Gen memiliki peran sebagai mengatur menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik bersifat fisik maupun morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan sebagainya. Yatim, tahun 1986. Pada umumnya kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan pula berpasangan. Yang berikut, sifat autosomal. Yang pertama, pewarisan sifat. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom, sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip. Tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk yang satu memiliki dua gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Yang berikut, autosomal dominan. Yang pertama, pewarisan sifat autosomal dominan ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom kromosom somatis, yaitu di antara pasangan kromosom ke-1 sampai pasangan kedua, 22. Yang kedua, pada pasangan kromosom. Huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Yang ketiga, misalnya tertulis genotip PP pada pasangan kromosom, maka pada kromosom terdapat gen dominan P, huruf kapital, dan pada kromosom kedua terdapat gen resesif P kecil, huruf kecil. Yang keempat, untuk genotip PP pada kromosom pertama maupun kromosom kedua
terdapat dominan, sedangkan untuk genotip PP huruf kecil, pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen resesif. Yang kelima, pewarisan sifat jenis ini diturunkan oleh genotip dominan huruf kapital. Yang keenam, apabila genotip dominan ini ada, maka sifat tertentu yang diturunkan akan muncul fenotipnya yang sifatnya tampak. Yang ketujuh, sebagai contoh, jika ada suatu gen dominan P huruf kapital, misalnya saja genotip PP, maka sifat yang diwariskan akan muncul karena gen dominan ini akan mendominasi dan menutup gen resesif P huruf kecil. Dan yang terakhir, jika pasangan berupa gen resesif semua misalnya PP, berubahlah sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif ini akan muncul. Tentu saja jika genotipnya dominan semua misalnya PP, sifat yang diwariskan oleh gen dominan ini akan muncul. Yang berikut instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana perilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangunan DNA disebut nukleotida yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gugus fosfat, gugus gula, dan 1 dari 4 jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda, yakni A. adenine, C. sitosin, G. guanin, dan T. timin. Yang berikut cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang dilakukan. DNA dalam gen mengerjakan instruksi tertentu untuk menentukan protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang, gigi, rambut, dan telinga, otot, dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membutuhkan tubuh tumbuh bekerja dengan baik dan tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha menguak rahasia gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan gen yang sehat. Yang berikut penurunan ranah seks dominan dan reses. Yang pertama, domain. Dalam genetika, dominasi adalah fenomena satu varian alel dan gen pada kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama disebut dominan dan resesif kedua. Keadaan memiliki 2 varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik yang baru atau de novo atau yang diturunkan. Yang kedua, resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul. Tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya, alelanya sifatnya akan muncul. Dalam genetika gen resesif ditulis dengan huruf kecil.
Yang berikut menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin atau gonosom. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Yang berikut, pautan seks. Pautan seks pertama kali dikemukakan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan yang muncul pada jenis kelamin tertentu, bergantung pada di mana gen-gen itu berpaut atau terikat. Pautan seks dapat terjadi pada hampir semua organisme termasuk manusia dan hewan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup atau tumbuhan, hewan dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup atau virus dan prion. Sederhananya, genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen dan berbagai macam aspek yang terkait dengannya. Ilmu genetika lahir jauh setelah manusia ada. Namun sebenarnya, secara tidak sadar manusia telah merangkap prinsip-prinsip genetika dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, bangsa Mesir dan Sumeria kuno telah berusaha memperbaiki kualitas tanaman gandum mereka dengan menyilangkan gandum dengan kualitas yang terbaik. Ilmu semacam ini masih terus dipakai sehingga saat ini. Selain itu, ciri-ciri genetika pada manusia ada beberapa seperti sel, kromosom, dan gen. Sifat autosomal ada dua tipe. Yang pertama, tipe pewarisan sifat autosomal dan autosomal dominan. Yang berikut, saya akan memaparkan satu contoh kasus genetika manusia. Contoh soal yang berbunyi, molekul tRNA merupakan jenis RA yang terdapat dalam sitoplasma yang memiliki basa nitrogen berpasangan dan tidak berpasangan. Salah satu lengan tRNA yang tidak berpasangan saat sintesis protein digunakan untuk titik-titik. Opsi A, membentuk pita tunggal RNA yang akan ditranskrip. B, mengirimkan informasi genetika ke dalam ribosom. C, membawa asam amino hasil translasi. D, menerjemahkan asam amino yang akan dibentuk. E, menentukan DNA untuk mensintesis kodon. Jawaban dari saya C, yaitu membawa asam amino hasil translasi. Pembahasan dari soal, ada 3 jenis RNA, yaitu mRNA,
tRNA, dan rRNA. Ketiga jenis RNA ini terlibat dalam proses sintesis protein di dalam sel. Yang pertama, messenger RNA atau mRNA merupakan untaian hasil transkripsi dari DNA yang selanjutnya akan diterjemahkan asam amino. Yang kedua, transfer RNA atau tRNA terdapat di dalam sitoplasma. Pada molekul tRNA terdapat bagian yang basa-basa nitrogennya saling berpasangan dan ada bagian yang basa nitrogennya tidak berpasangan. Salah satu lengan tRNA yang tidak berpasangan merupakan suatu tempat membawa asam amino saat terjadi sintesis protein. Yang ketiga, ribosomal RNA atau rRNA merupakan penyusunan ribosom yang banyak digunakan sebagai dasar klasifikasi organisme secara molekuler. Baik, sekian dari hasil presentasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.